Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibasari, NPM 19144600206 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi icon pada Microsoft Word. Jadi teman-teman, kita langsung buka saja aplikasi Microsoft Word-nya menggunakan laptop atau komputer masing-masing. Jadi di sini biar lebih jelas ya nama-nama ikonnya itu apa saja, saya membuat gambaran sedikit mengenai nama-nama icon pada Microsoft Word. Oke teman-teman, jadi di pertama kalian nanti akan membuka aplikasi Microsoft Word. Yang pertama akan menemukan Quick Access Toolbar. Secara mudahnya, bagian ini adalah kumpulan icon yang ada di bagian pojok kiri atas. Kenapa ada icon-icon yang dikumpulkan? Karena kumpulan icon ini adalah yang paling berguna dan bakal paling sering dipakai dalam pengetikan. Misalnya saja ada perintah save, yaitu untuk menyimpan hasil kerja. Kemudian ada open, membuka dokumen hasil kerja. Ada undo atau redo, berfungsi untuk mengembalikan atau memajukan tampilan hasil kerja dan lainnya. Kemudian ada menu bar, ada di bagian tengah atas dalam tampilan lembar Word kerja Word dan biasanya memperlihatkan nama dokumen yang tengah Anda kerjakan. Kalau dokumen itu belum disimpan dan memiliki nama, maka yang muncul adalah kata dokumen secara default. Kemudian ada page status, ada di bagian paling bawah dalam tampilan lembar kerja Word. Bagian ini berfungsi untuk memperlihatkan halaman, jumlah kata, sehingga pengguna bahasa apa yang sering diambil, sehingga Anda tak perlu lagi menghitung sudah berapa kata yang dikerjakan karena ada sebuah fitur otomatis menghitung kata. Kemudian ada tab menu, tepat di bawah title bar, dan tab menu yang berisi berbagai menu masing-masing sudah pasti memiliki fungsi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengetikan kalian. Kemudian ada ribbon tool. Secara mudahnya, ini adalah isi atau tab menu, di mana ribbon tool berupa kumpulan icon yang memiliki berbagai fungsi dan perintah-perintah spesifik tertentu. Kemudian ada scroll bar. Dalam tampilan lembar kerja di bagian kiri dan bawah ada sebuah tombol yang bisa digunakan untuk menggeser tampilan secara horizontal dan vertikal, sehingga Anda bisa melihat seluruh hasil kerja Anda. Kemudian ada zoom menu. Seperti namanya, menu yang ada di bagian kiri bawah ini memiliki fungsi untuk melakukan zoom alias memperbesar sekaligus memperkecil tampilan kerja Word yang telah Anda buat. Kemudian ada Windows menu, terletak di bagian pojok kanan atas. Menu ini memiliki 3 perintah umum pada Microsoft, yaitu ada minimize, maximize, atau restore down dan close. Seperti namanya, minimize berfungsi untuk menarik tampilan Word ke layar belakang, lalu maximize untuk mengembalikan dan mengubah ukuran tampilan Word, dan close untuk menutup Word. Oke teman-teman, jadi nanti setelah kita mau klik icon home, nanti kita akan menemukan icon yang dinamakan dengan clipboard, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan icon yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen dalam sebuah dokumen. Di situ akan ada icon paste untuk menempelkan teks atau objek, baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Kemudian ada copy untuk menyalin atau mengkopas teks atau objek. Kemudian ada cut untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Kemudian ada format painter, yaitu meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Kemudian ada font, yaitu merupakan pengelompokan icon alias ribbon group yang berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan font baik berupa huruf, angka, atau karakter spesial. Oke, setelah itu kita akan menemukan yaitu icon font, merupakan pengelompokan icon alias ribbon group yang berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan font baik berupa huruf, angka, atau karakter spesial. Yang pertama ada font, yaitu untuk memilih jenis dan gaya huruf. Kemudian ada font size,
Font size untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada lembar kerja. Kemudian ada grow font untuk menambah atau memperbesar ukuran font. Shrink font untuk mengurangi dan mengecilkan huruf font. Kemudian ada change case untuk mengubah teks dipilih menjadi huruf kapital. Kemudian ada clean formatting untuk menghapus seluruh format pengaturan pada tampilan teks. Kemudian ada bold memberikan efek tebal pada teks dan italic untuk memberikan efek miring pada teks. Oke teman-teman, jadi selanjutnya nanti ada yang dinamakan dengan paragraf, yaitu berisi kelompok icon yang mengatur sekaligus menyesuaikan format paragraf sebuah dokumen. Yang pertama ada bold untuk menambahkan bold atau berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Kemudian ada numbering untuk menambahkan format nomor yang secara otomatis pada dokumen. Kemudian ada class ident untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Ada increase ident untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Alignment left untuk membuat teks menjadi rata kiri. Alignment center untuk membuat teks menjadi rata kanan. Alignment left untuk membuat teks menjadi rata kanan. Justify untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Line and paragraph mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antara baris pada dokumen. Shading untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks. Border untuk menambahkan garis tepi atau board pada teks. Selanjutnya, setelah kita mengetahui menu-menu pada home, kemudian ada di insert. Yang pertama ada page, berisi icon yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada lembar kerja. Pada page itu nanti akan ada menu yang dinamakan dengan cover page untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Kemudian ada blank page, memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Ada page break untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Kemudian ada table, seperti namanya, icon ini berfungsi untuk memasukkan table pada lembar kerja. Anda bisa memilih ada beberapa kolom dan baris yang dibutuhkan. Kemudian ada illustration, yaitu untuk sekelompok icon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, card, clipboard, atau table dan lain-lain ke dokumen. Baik, pada illustration ini nanti kalian akan menemukan picture untuk memasukkan gambar dari media penyimpanan ke lembar kerja. Kemudian ada clip art untuk memasukkan clip art yang sudah disediakan oleh sistem Windows ke dokumen. Kemudian ada shape, membentuk berbagai bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, elips, segi panjang, bundar, dan lain-lain. Kemudian ada smart chart untuk membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Kemudian ada card, membuat grafik dengan aneka bentuk sesuai kebutuhan dan data. Setelah itu nanti kalian akan menemukan yang namanya dengan links, sekelompok icon yang berfungsi menghubungkan ketautan alias link atau dokumen hingga objek lainnya. Pertama ada hyperlink, bookmark, dan close reference. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan dengan yang dinamakan dengan header dan footer, sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan pada bagian atas dan bawah dokumen. Pertama ada header, menambahkan header pada bagian atas setiap halaman dokumen. Kemudian ada footer, menambahkan footer pada bagian bawah setiap halaman dokumen. Ada page number, menyisipkan nomor pada setiap halaman dokumen. Kemudian nanti kalian akan menemukan teks, yaitu sekelompok icon yang berfungsi membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Kemudian ada simbol, yaitu untuk sekelompok icon yang berfungsi menyisipkan sebagian simbol umum. Pertama ada equation, menambahkan sebagai icon yang berfungsi digunakan dengan matematika dalam lembaga kerja. Kemudian ada simbol, menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembaga. Jadi teman-teman, setelah kita tadi mengetahui icon-icon pada insert, nanti kita akan bertemu dengan yang dinamakan page layout. Dalam tab menu page layout, Anda bisa menemukan berbagai ribbon group yang berfungsi mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan tampilan hasil lembar kerja Word. Yang pertama ada themes, yaitu sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja. Pada themes, nanti kalian akan menemukan yang dinamakan dengan themes, memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Kemudian ada color, menentukan warna dari tema halaman lembar kerja.
Kemudian nanti ada yang dinamakan dengan font, memilih jenis font yang akan digunakan pada lembar kerja Word. Ada efek, mengatur efek yang akan berdampak pada objek dalam dokumen. Kemudian ada yang dinamakan dengan page setup, yaitu selompok icon yang berguna untuk mengatur segala hal yang berbentukan dalam halaman lembar kerja. Pertama ada margin, orientation, size, columns, breaks, line number, and hyphenation. Berfungsi untuk menyesuaikan batas pinggir lembar kerja. Kemudian orientation untuk menentukan apakah dokumen berbentuk horizontal atau vertikal. Kemudian ada size, menyesuaikan ukuran paragraf dalam bagian halaman. Kemudian ada column, menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Break, mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Kemudian ada line. Selanjutnya nanti ada background, di mana sekelompok icon yang berfungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja. Kemudian ada paragraf, sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan tampil format paragraf dokumen. Kemudian nanti ada array, yaitu sekelompok icon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Selanjutnya teman-teman, di sini ada yang dinamakan dengan reference, termasuk tab menu yang cukup jarang digunakan oleh pengguna Word. Pada reference juga mengandung beberapa ribuan grup yang memiliki fungsi masing-masing, seperti misalnya untuk mengatur footnote, table of content, insert caption, hingga index dan lainnya. Setelah nanti kita mengetahui mengenai reference, nanti ada yang dinamakan dengan mylinks. Sebagai sebuah perangkat lunak pengolah kata, ini juga bisa mengajarkan surat yang secara otomatis langsung dalam jumlah banyak. Untuk itulah digunakan tab menu mylinks ini. Ada beberapa fitur dalam penulisan surat massal seperti mymerge yang memungkinkan Anda menulis satu surat berisi sama tetapi penerimanya berbeda-beda. Dalam mylinks, Anda juga bisa mengatur tampilan amplop dan tabel yang mempermudah pekerjaan. Kemudian ada yang dinamakan dengan review. Seperti namanya, tab menu ini memang berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi, mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa, hingga memperhitungkan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Kemudian tentu saja review ini akan sangat berguna bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang penulis yang memang dituntut punya hasil kerja pengetikan mendekati sempurna. Kemudian di bagian terakhir yaitu ada view, yaitu toolbar view ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja. Misalnya saja Anda ingin melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih hingga menambahkan ruler atau navigasi halaman. Semua tersedia di view. Beberapa tool yang ada seperti document view dan zooming seperti tampilan jendela pada Word. Baik teman-teman, sebenarnya hanya itu yang dapat saya berikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.